Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan love reading ya, atau romance, dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus. Pembacaan ini bisa resonate, bisa enggak ya. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau kamu ingin tahu birth chart kamu, pengen tahu zodiak bulan atau zodiak matahari kamu, kok bisa tonton video aku yang sebelum ini. Cari aja zodiak bulan atau zodiak matahari ya. Setelah kamu mengerti apa yang aku maksud di sana, kamu pengen tahu birth chart kamu, personal reading atau counseling sama aku, silahkan untuk klik link di bawah sini. Oke, aku menawarkan counseling secara astrologi Vedic. Oke, so, ada lilin jatuh. Oke, kita mulai ya untuk Taurus. Ya, kalau tidak sesuai, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti energinya memang bukan untuk kamu ya. Untuk Taurus, ada round and round, truth be told, dan ada poise. Kalau udah go the distance, dan di bottom of the deck ada deep knowing. Wow. Di sini kamu berurusan dengan seseorang yang cukup keras kepala ya, Taurus, atau kamunya yang keras kepala. That's okay, nggak apa-apa. Ini prinsip atau boundaries kita masing-masing. Hanya aja penilaian yang berdasarkan moral aja yang membedakan. Misalnya ya, cara moral itu baik ataupun benar ya, tergantung dari kita menyikapinya gimana ya. Jadi sini aku ngelihat seseorang menjauh dari kamu untuk memberikan sebuah kenyataan ya. Kalau dia sepertinya membohongi kamu, dia bilang dia nggak punya rasa sama kamu, dia nggak pernah sesayang itu sama kamu, dia nggak pernah untuk ada keinginan untuk bersama kamu. Istilahnya dia nggak mau mengaku dia mempermainkan, dia bilang dia nggak mempermainkan, cuman dia ngerasa aku nggak cinta sama kamu, misalnya dia bilang gitu. Aku hanya mungkin kasihan, aku care sama kamu, aku cuman peduli sama kamu. Kemungkinan besar alasan itu yang dia pernah katakan atau secara tidak sadar yang dia perlihatkan ke kamu seperti itu ya. Dia enjoy, dia bahagia justru saat menjauh dari kamu, meninggalkan kamu. Di dalam hati yang terdalam dia sebenarnya tahu dia menyayangi dan mencintai kamu, namun dia mencoba untuk menutupi itu semua ya, karena dia nggak mau lagi sakit, nggak mau lagi kecewa ya. Sebenarnya di dalam hati yang terdalam dia tahu maunya apa, namun dia tutupi sih ya. Dan sekarang suara hati yang terdalam yang dia tutupi selama ini udah nggak bisa dia tutupi ya, udah bergejolak out of nowhere gitu, dimana di dalam hati yang terdalam dia tahu cinta dan kasih sayangnya dia hanya untuk kamu. Sekarang dia khawatir sama kamu, dan sekarang justru dia takut, dan sekarang justru dia mau mendekat ya. Di dalam hati yang terdalam ya, perasaan dia just saying, wow, ternyata aku benar-benar sayang dengan dia, ternyata aku benar-benar cinta sama dia. Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Kenapa aku baru mengakuinya sekarang? Setelah bertahun-tahun berlalu, bertahun-tahun aku dengan dia lost contact ya. Kenapa kenyataannya justru menyakitkan kayak gini? Kenapa
aku sebodoh ini, ya. Lihat love oracle-nya lagi. Wow, berat untuk dia mengakui, berat untuk dia jujur. Jadi mungkin saat dia datang dia nggak akan langsung sejujur itu, ya. Ada yang dia tahan sih. Namun apa yang kulihat memang dia sudah on the way, ataupun dia udah bicara sama kamu. Getting to know each other. Energi ini, ya. Perpisahan ini sebenarnya memperlihatkan betapa berharganya kamu untuk dia, dan betapa energi ini adalah sebuah energi refleks. Apalagi maksudnya adalah jika memang dia nggak bisa ngehandle diri dia, energinya bisa sangat manipulatif di sini. Dia bisa memberikan kamu cinta sebesar-besarnya saat masih bersama, namun juga dia bisa memberikan kesakitan yang luar biasa saat kalian gak bersama. Maksudnya adalah dia gak stabil. Dia bisa begitu cinta, namun tiba-tiba dia memperlihatkan dia begitu benci, begitu marah, begitu emosi, ya. Kunci untuk berurusan dengan orang seperti ini adalah jangan sedikit pun kamu berada di sekitar dia. Lebih baik untuk kamu menjauh memang. Dan karena kamu menjauh, benar-benar menjauh, no kontak. Kalau kamu masih ada kontak, aku rasa bakal cukup sulit untuk dia benar-benar merasa menyesal, ya. Mungkin dia ada keinginan, namun dia masih kayak gimana ya gitu. Jadi dia bisa untuk test the water. You have known each other before, past life relationship. Test the weather gitu, maksudnya dia bisa cek dulu kondisi kamu saat ini, apakah kamu masih sakit, masih kecewa, ya. Saat dia tahu kondisinya, aku ngerasa dia bakal malu, dia bakal mundur, ya. Namun dia tahu kamu sakit hati, besar, kecewa sama dia, walaupun kamu tutupi. Misalnya dia tahu kamu udah lelah menghadapi dia, kamu kecewa berat sama dia, sampai kamu gak mau untuk mengenal dia lagi. Dia tahu di dalam hati dia yang terdalam kamu masih sangat marah sama dia, walaupun mungkin kamu gak mengungkapkan. Mungkin kamu udah bilang, ya aku gak bisa, aku capek. Mungkin kamu bilang, aku pengen sendiri aja, kita jalan masing-masing aja. Itu memberikan kesakitan yang besar juga untuk dia. Udah dia mempunyai penyesalan, sakit yang luar biasa juga, namun ditambah dengan kamu yang tidak mau berurusan lagi dengan dia, ya. Ibaratnya 2 atau 3 kali lipat dia rasakan. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Lalu ada heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Bottom of the deck, wow, ada codependency. Addiction are affecting your romantic life. Egoismenya masih berkecamuk, apalagi kalau ini adalah seseorang pria yang memang kuat banget menggenggam keegoisannya, ya. Dia bisa menyerah begitu aja, dia bisa mundur lagi, ya. But aku bisa bilang sama kau, cepat atau lambat dia akan kembali lagi. Ingat kartu awal tadi, round and round, ya. Dia hanya sedang menutupi perasaan dia. Dia sakit, dia pergi lagi gitu kan. Dia kecewa, dia pergi lagi. Setelah dia ngerasa dia salah pergi, dia pergiin kamu lagi, minta maaf lagi. Ya gitu, terus-terusan. Dia tahu di dalam hati yang terdalam dia, orang yang dia tuju itu hanyalah kamu, yang dia inginkan adalah kamu. Dia cukup terobsesi dan posesif tentang kamu. Dia sangat bergantung sama kamu loh, orang ini, ya. Kemungkinan besar memang karma kalian besar sekali di kehidupan ini, karena memang kalian udah berurusan di kehidupan sebelumnya, ya. Dan kalian bertemu seperti
seperti udah mengenal satu sama lain. Kedua, ya, kalian ngerasa ini seperti ada lanjutannya lagi. Mungkin kamu ngerasa nggak mau, namun untuk dia ngerasa ada kelanjutan lagi dia bersama kamu, atau dia ngerasa atau memang itu keinginannya dia, ya sih. Ya, kita lihat tarotnya. Kecemburuannya masih cukup besar di sini, ya. So dia masih terkadang ngerasa kamu bohong, ya. Kalau kamu sendiri, dia ngerasa sepertinya kamu udah ada orang lain. Itu juga ada di satu sisi dia ngerasa kayak gitu. So ya, dia mencari tahu itu. Si Seven of Wands. Wow, ada Knight of Wands, the Wheel of Fortune atau Wheel of the Year, Five of Cups. See, kamu bilang goodbye, kamu bilang gak mau berurusan lagi, ya. Kamu bilang udah selesai, udah ada fajar baru menanti kalian berdua. No, ya. Sebenarnya ini bukanlah perpisahan, ini bukanlah sebuah akhir, justru permulaan kasih sayang dan cintanya dia, ya, yang udah dia klikkan, dia tanamkan just for you. Si Eight of Cups, Five of Cups. Orang ini gak mampu moving on dari kamu, benar-benar tidak mampu. Perasaan dan pemikiran dia akhir-akhir ini sangat tertuju sama kamu. Sebelumnya dia sempat untuk melupakan kamu. Dia enjoy, dia bahagia, dia ngerasa okay tanpa kamu, ya. Namun sekali lagi dia paham, dia hanya sedang membohongi diri dia sendiri. Wow. Ini mungkin gak akan resonate untuk kalian, ya, karena sangat detail. Namun yang pastinya ini kesakitan yang membahagiakan untuk dia sih. Karena di satu sisi dia happy adalah dia menemukan cintanya, kasih sayangnya dia adalah kamu. Dia happy-nya di sana. Itu yang membuat dia ibaratnya happy, bisa menjalani hidup walaupun saat ini kalian gak bersama. Dia tahu hati dia ke siapa, keinginan dia siapa. Dia udah mempunyai tujuan, ya. Walaupun untuk menuju tujuannya dia itu dia gak tahu. Dia perlu untuk berpikir panjang, benar-benar menelaah baik-baik, ya, agar dia nggak salah langkah lagi saat menuju ke kamu. Karena menuju kamu itu berbeda dengan menuju orang lain, dimana dia bisa untuk mempermainkan orang lain, misalnya bersama orang lain, orang baru dengan mudah. Namun untuk kamu adalah pengecualian sih. Itulah kenapa dia butuh waktu yang lama untuk menuju kamu, dan waktu yang lama untuk dia benar-benar belajar kesalahannya dia. So, ya, dengan banyaknya wanita ataupun laki-laki dalam hidupnya dia, it's good. Akhirnya dia bisa melihat dan membandingkan orang tersebut dengan kamu. Ya, apakah kamu punya ketulusan yang sama seperti mereka? Kan belum tentu. Dan ya, ketulusan itu sih udah dia permainkan di dalam hidup kamu ibaratnya, dan dia nggak temukan itu di dalam diri orang lain, ya. Four of Swords, Six of Wands, Death inside, ya. Wow, Magician. Kata-kata yang pengen dia ucapin adalah dia nggak tahu, dia mengira ini hanya perasaan sesaat saat dia meninggalkan kamu. Dia ngerasa ini hanya perasaan yang bodoh. Ternyata saat kamu nggak ada, dia rindu, dia kangen, dia ingin dekat dengan kamu lagi. Dia tahu di dalam hati yang terdalam yang dia mau hanyalah kamu. Wow.
Oke, lalu ada di Hangman. Nah, King of Swords, Four of Cups. Wow, dia dalam addiction yang kurang bagus di sini, bisa minum minuman keras, rokok, ya. Dan Ten of Pentacles. Dan last cardnya ada Page of Wands, dan Six of Cups. Wow, gini, dia nggak bisa berkata-kata loh sama kamu. Aku jadi stuck rasanya. Apa yang mau kuungkapin sesuai seperti yang dirasakan itu sulit ya. Wow. Sorry ya, aku banyak terdiam karena energi dia juga saat mengingat kamu ya. Dia kayak dengar nama kamu, ngelihat foto kamu di sosial media. Dia nggak bisa berkata apa-apa. Air mata dia juga rasanya nggak sanggup untuk keluar. Yang dia pengen kalau bisa ya, dia kayak bisa, kalau bisa dia pengen terbang masuk ke kamar kamu, dia minta maaf sama kamu, dia ingin ungkapin semuanya lewat handphone. Dia nggak mau, lewat telepon juga dia tidak mau ya. So aku ngerasa orang ini sangat berusaha untuk bicara dengan kamu. 4 mata, jadi kemungkinan besar akan ada pertemuan yang dia sengaja ya, agar dia bisa bertemu dengan kamu. Tunggu aja, aku ngeliat ini kuat banget ya. Oke, that's it. Kita lihat Sun semesta untuk kamu yang menonton video ini ya. Untuk Taurus, ada energi Leo, Taurus. Energi kamu banget Taurus ya. Sagittarius. Oke, dan ada Mercurius. Dan di the bottom of the deck ada Virgo. Oke, bentar ya. So, self esteemnya saat ini cukup hancur ya, karena dia ngerasa dia nggak lengkap tanpa kamu. So, dia sedang menuju kamu seperti aku bilang tadi ya. Ada energi Sagittarius, Mercurius, dimana dia mencoba untuk, aku harus bilang apa ya, kalau aku ketemu dia aku harus ngomong apa gitu, dan harus ketemu di mana, cari waktu yang tepat gimana, aku harus terlihat nggak juga terlalu mengemis, namun nggak juga gimana. Aku hanya pengen untuk dia tahu aku nggak pernah mau semua hal ini terjadi sih. Aku harus jelasin sama dia, aku harus bicara sama dia. 4 mata ya. Dia pesan semesta untuk kamu ya, lakukan yang terbaik lah untuk hidup kamu, mau dia hadir maupun tidak ya. Karena memang jika dia hadir berarti memang udah jalannya. Nah, ingat, pilihan ada di tangan kamu ya. Apapun yang dilakukan, dia jalani, itu adalah bentuk karmanya dia. Dan kamu sendiri mempunyai takdir dan karma kamu sendiri. Kamu bisa memilih apa yang kamu mau. Ya, pesan semesta untuk tetap fokus dengan diri sendiri. Ya, ingat, kesakitan dan kecewaan yang terjadi itu pertanda kalau kita juga masih memegang keegoisan yang tidak perlu. So, teruslah untuk belajar. Ya. Okay, that's it. Think that's all ya. Aku harap ini membantu Taurus. I hope that you can enjoy this video ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video ya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya.
Bye bye. Terbaik untuk kalian.